Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anisatul Husna, Andini Ariyanti, Novalia Uzlatun Nikmah akan menyampaikan materi dengan tema terapi behavior. Langsung saja. Terapi behavior. Terapi behavior atau perilaku merupakan penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori belajar. Ia menyertakan penerapan yang sistematis, prinsip-prinsip belajar pada perubahan perilaku ke cara-cara yang lebih adaptif. Berlandaskan teori belajar, modifikasi tingkah laku, dan terapi tingkah laku adalah pendekatan-pendekatan terhadap psikoterapi yang berurusan dengan pengubahan tingkah laku. Selanjutnya, ciri-ciri terapi behavior. Yang pertama, pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Yang kedua, kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment. Yang ketiga, perumusan prosedur treatment yang spesifik yang sesuai dengan masalah. Yang terakhir, penafsiran objektif. Yang ketiga adalah tujuan dari terapi behavioral. Pada dasarnya, terapi behavioral diarahkan pada tujuan-tujuan memperoleh tingkah laku baru, seperti penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Tujuan terapi behavioral juga berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseli yang diantaranya untuk 1. Menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif. Yang ketiga, memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari. Yang keempat, membantu konseli membuang respon-respon yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai. Yang kelima, konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Yang keenam, penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Selanjutnya, atau yang keempat adalah metode atau teknik terapi yang digunakan dalam terapi behavioral. Yang pertama, saya akan menerangkan tahap-tahap konseling behavioral. Tingkah laku yang bermasalah dalam konseling behavioral adalah tingkah laku yang berlebih dan tingkah laku yang kurang. Tahap-tahap konseling behavioral memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama, melakukan asesmen. Tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Asesmen yang dilakukan adalah aktivitas nyata, perasaan, dan pikiran konseli. Menurut Kanker and Zaslow yang dikutip oleh Gantina Kumalasari dan Eka Wahyuni mengatakan terdapat 7 informasi yang digali dalam asesmen, yaitu analisis tingkah laku yang bermasalah saat yang dialami konseli saat ini. Yang kedua, analisis situasi yang di dalamnya masalah konseli terjadi. Analisis ini mencoba untuk mengidentifikasi peristiwa yang mengawali tingkah laku dan mengikutinya dengan masalah konseli. Yang ketiga, analisis motivasional. Yang keempat, analisis self-control. Yang kelima, analisis hubungan sosial. Yang keenam, analisis lingkungan fisik sosial budaya. Analisis ini atas dasar norma-norma dan keterbatasan lingkungan. Tahap yang kedua yaitu menetapkan tujuan atau goal setting. Maksudnya menetapkan tujuan di sini, konselor dan konseli menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan atas informasi yang telah disusun dan dianalisis oleh konselor. Yang ketiga adalah implementasi teknik.
Setelah mengetahui tujuan konseling, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Antara konselor dan konseli mengimplementasikan teknik-teknik konseling yang sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli atau tingkah laku excessive atau defisit itu. Dalam implementasi teknik, konselor membandingkan perubahan tingkah laku antara baseline dengan data intervensi. Yang keempat adalah evaluasi dan pengakhiran. Evaluasi konseling behavioral merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi dibuat atas dasar apa yang konseli perbuat. Tingkah laku konseli digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Terminasi atau pengakhiran meliputi 1. Menguji apa yang konseli lakukan terakhir. 2. Eksplorasi kemungkinan kebutuhan konseling tambahan. 3. Membantu konseli mentransfer apa yang dipelajari dalam konseling tingkah laku. Yang keempat, memberi jalan untuk memantau secara terus-menerus tingkah laku konseli. Selanjutnya, teknik-teknik konseling behavioral. Yang pertama, penguatan positif. Yang kedua, kartu berharga atau token ekonomi. Yang ketiga, pembentukan atau shaping. Yang keempat, pembuatan kontrak atau contingency contracting. Yang kelima, pencontohan atau modeling. Yang keenam, cognitive structuring. Yang ketujuh, pengelolaan diri atau self-management. Yang kedelapan, behavioral rehearsal. Yang kesembilan, penghapusan atau excitation. Yang ke-10, pembanjiran atau flooding. 11, reinforcement technique. Ke-12, penjenuhan atau satiation. 13, hukuman atau punishment. 14, time out. 15, pekerjaan rumah. 16, asertif. 17, terapi aversi. 18, teknik relaksasi. Dan 19, desensitisasi sistematis. Kelebihan dan kelemahan terapi behavior. Kelebihan, ada hasil konkret atau nyata yang didapat, yaitu perubahan perilaku. Pembuatan tujuan terapi antara terapis dan klien di awal sesi terapi, dan hal itu dijadikan acuan keberhasilan proses terapi. Memiliki berbagai macam teknik konseling yang teruji dan selalu diperbarui. Waktu konseling relatif singkat. Kolaborasi yang baik antara konselor dan konseli dalam penetapan tujuan dan pembelian teknik. Selanjutnya, kelemahan. Terapi behavior dapat mengubah perilaku tetapi tidak mengubah perasaan. Terapi behavior mengabaikan faktor-faktor penting dalam hubungan terapi. Terapi behavior tidak menimbulkan insight. Terapi behavior lebih mementingkan memperlakukan simptom-simptomnya daripada penyebab. Terapi behavior meliputi kontrol dan manipulasi oleh terapis. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.